Australia, ini pertama sama Malaysia. Australia dan Malaysia. Itu kan Singapura. Jadi Ya, Singapura baik itu kita kembali di Talk to News. Kita masih memperbincangkan terkait dengan penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Menarik pemirsa, kalau dari obrolan saya begitu ya pada saat off air bahwa memang banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan bantuan dari luar negeri pun juga sudah dilakukan secara maksimal. Namun saat ini bantuan dari luar negeri pun juga sudah kembali ke negara masing-masing begitu ya, Pak Eka? Ya, jadi begini, kemarin yang ikut operasi di lapangan adalah untuk waterbombing dari Australia dengan kapasitas besar dia. Jadi kemudian dari Uni Soviet, kemudian dari Malaysia, kemudian dari Singapura. Nah, sebagian dari mereka sudah kembali. Yang dari Australia sudah kembali, yang dari Malaysia juga sudah kembali, yang di Singapura juga kembali. Jadi sekarang pelaksanaan di lapangan ini murni dari Indonesia saja? Tidak murni dari Indonesia, ada sebagian yang kita pakai dari luar, tapi mayoritas dari armada yang ada di kita. Artinya sangat membantu begitu bantuan yang diberikan artinya oleh begini, luar negeri. seperti yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yang dibutuhkan adalah waterbombing dalam skala besar. Ya. Jadi yang kita miliki ada 4.000 liter, 5.000 liter, 3.000 liter. Waterbombing yang dari Uni Soviet ini sekali bom itu bisa 12.000 liter. Namun tentu ada konsekuensinya. Ya. Artinya operasionalnya dia juga melampaui apa yang sekarang ada di Indonesia. Karena dia pesawat yang sangat besar. Ya. Tapi intinya adalah kita bekerja simultan. Ada yang disampaikan Pak Willem tadi, ada operasi udara, satgas udara, tapi juga ada satgas darat. Pemadaman, kemudian mengefektifkan lagi kanal-kanal yang ada. Ya. Dengan blocking kanal, intinya adalah bagaimana mengatur tinggi muka air. Re-wetting, kalau itu lahan-lahan gambut. Ya. Sehingga diharapkan dengan operasi udara, ada waterbombing, ada teknologi modifikasi cuaca, ada operasi darat, kemudian ada efektivitas blocking kanal, bahan bakar yang dari gambut ini bisa kita kendalikan. Karena intinya adalah bagaimana lahan itu menjadi basah. Begitu basah, insya Allah apinya padam. Begitu apinya padam, asapnya pun berkurang. Iya, tapi ingat juga sosialisasinya kepada masyarakat. Bukti tadi pemadaman dilakukan, tapi pembakaran juga terus dilakukan. Betul, gitu. Sosialisasi dan penegakan hukum. Jadi itu yang penting sebenarnya yang harus digarisbawahi. Oke, saya ke Pak Willem terlebih dahulu. Pak Willem, kalau tadi penanganan secara dari udara, dari darat pun juga sudah dilakukan. Kalau dengan proses evakuasi sendiri Pak Willem, sejauh ini bagaimana yang dilakukan oleh dari BNPB dan masyarakat saat ini di sana seperti apa Pak Willem? Ya, jadi Mbak Rizka, boleh saya sampaikan di sini bahwa upaya pemerintah itu ada dua bagian. Yang pertama adalah operasi pemadaman dari kebakaran itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Eka bahwa kita melakukan dari aspek darat, aspek laut, aspek darat, aspek udara, dan udara itu adalah waterbombing TMC, sedangkan darat pemadaman melalui satgas darat dan membangun blocking kanal. Tadi sudah disebutkan blocking kanal itu dimasukkan untuk di-wetting dan seterusnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, pemerintah telah mengambil langkah-langkah antisipasi, yaitu dari aspek kemanusiaan. Tadi sudah disampaikan, yang sudah kita siapkan di daerah, kita memaksimalkan tahap pertama ini. Kita menyediakan kantor-kantor Pemda. Tadi sudah disebutkan juga, saya dengar tadi GOR. Betul, memang GOR sudah siap, di sana asrama haji, asrama militer, kantor, gedung, rumah yang ada di sana dimaksimalkan semua. Sudah difungsikan semua. Lalu, ya Pak? Di dalam gedung itu dilengkapi dengan penyaring udara. Lalu di sana juga di tempat-tempat rumah-rumah singgah itu kita lengkapi juga dengan tabung-tabung oksigen. Lalu dari Kemkes itu juga menyiapkan nebulizer bagi yang menderita asma dan lain sebagainya. Jadi ini sudah dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ya, jadi untuk menyiapkan tempat-tempat evakuasi itu. Apakah memang jadi proses... pada prinsipnya untuk di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, termasuk di Jambi juga tadi kami lihat mereka sudah siap semua. Jadi Pemda sudah menyiapkan tempat-tempat rumah-rumah singgah itu, Mbak Aris. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Kus. Pak Kus, ini kalau dilihat sudah maksimal loh sebenarnya apa yang dilakukan begitu ya. Bahkan yang mungkin kita tidak ketahui begitu ya bahwa di sana sudah disiapkan rumah-rumah singgah. Namun dari sisi kalau kita bicara kondisi ekonomi, kondisi aktivitas begitu ya, tidak ada sebenarnya yang bisa dilakukan. Bagaimana caranya supaya mungkin bisa bergerak cepat begitu ya. Anak-anak sudah tidak sekolah dalam kurun waktu mungkin 2 bulan. Masyarakat juga tidak bisa beraktivitas secara normal juga dalam kurun waktu 2 bulan.
Apa yang bisa kita lakukan dengan cepat begitu, Pak Kus? Pertama, saya bersyukurlah dan mengapresiasi terhadap pemerintah kalau sudah mengerahkan seluruh potensi yang negara punya, yang pemerintah punya. Ini saya kira akan harus diapresiasi. Tetapi mohon maaf, tadi kan ada laporan. Di sini dipadamkan, di sana dibakar. Mohon maaf, bagaimana efektivitas untuk melakukan komunikasi itu? Padahal ini kan bukan berlangsung bulan ini atau 2 bulan ini, kan sudah berlangsung agak besarnya itu kan sudah mulai bulan Juli, Agustus itu kan sudah mulai. Ya. Bahkan mohon maaf, mestinya bulan Januari, Februari dengan mengaca kepada yang lalu-lalu itu mestinya kan sudah ada persiapan. Kemudian menyiapkan anak, menyiapkan orang tua, menyiapkan ini, harus ada SOP-nya. Kok sampai sekarang ternyata masih masyarakatnya juga belum paham, padahal mereka juga menerima dampak korban secara langsung, tapi ternyata kok dia juga belum paham. Jadi apa sebenarnya yang salah kalau menurut Anda? Putus komunikasi di mana ini sebenarnya? Jadi menurut saya banyak yang mesti dilakukan. Tentu ini nanti ada jangka pendeknya ada, jangka panjangnya ada. Jangka pendeknya saya setuju lah yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira selamatkan korban, evakuasi. Dan ini harus dilakukan masih besar-besaran. Dengan sekolah dan lain-lain, tentu bagaimana pemerintah di penampungan itu juga kalau bisa tetap berlangsung aktivitas belajar. Karena mohon maaf, 2 bulan lagi Desember akhir kan sudah melaksanakan evaluasi, kan kira-kira begitu. Kemudian yang kedua adalah mematikan. Saya setuju dari berbagai macam sisi, dari darat, dari laut, dan ini dikeroyok, termasuk mengerahkan seluruh partisipasi masyarakat. Dan alhamdulillah masyarakat sekarang kan sudah mulai berduyun-duyun. Nah, seandainya ini kan andai itu kan sudah berlalu sesungguhnya. Seandainya masih kecil-kecil dulu, pemerintah ini tanggapnya seperti sekarang ini, tidak akan terjadi masif seperti ini. Termasuk presiden ke Amerika pun sebenarnya kan beda dengan bencana tsunami, bencana kalau itu tiba-tiba. Beliau kan sudah tahu kalau ini akan sudah terjadi bencana berbulan-bulan. Kemudian yang berikutnya ada yang memprediksi bahwa ini baru selesai pada bulan Februari. Kan ada beberapa prediksi. Kemudian langkah jangka panjang menurut saya, pemerintah ini tidak cukup memilih perencanaan jangka panjang. Ada yang ngomong cetak biru, ada yang ngomong grand design dan lain-lain. Bagaimana kira-kira ini untuk bisa menyelesaikan yang ini rutin terjadi? Baik. Ya kalau hanya sekali tidak apa-apa. Ini rutin mulai tahun 97. Kalau dikatakan penegakan hukum, saya dengar-dengar saja, tentu namanya info belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi info ini kan sangat berseliweran. Sesungguhnya dulu-dulu itu juga sudah ada yang kepegang dan lain-lain. Tetapi penegakan hukumnya tidak jelas. Mudah-mudahan untuk sekarang ini yang disampaikan oleh Pak Eko, ini betul-betul terjadi. Jadi nanti yang mau diberikan izin, harus SOP-nya harus betul-betul jelas, harus rigid. Kemudian ketika terjadi izin mau membakar, bagaimana supaya tidak ini kemana-mana. Kemudian yang ketiga, betul-betul yang betul-betul sekarang sudah tertangkap dan lain-lain, nanti kita ikuti. Dan mudah-mudahan ini diikuti terus oleh semua media. Apa betul kalau betul-betul salah hukum, apa yang dilakukan ini oleh pemerintah betul-betul ditegakkan. Betul-betul Kemudian dilakukan. setelah ini nanti padam, kira-kira apa yang mau dilakukan oleh pemerintah terhadap yang akan datang. Nanti kita coba tengok kepada Pak Eka blueprint selemah-lemah apa imannya, yang sudah disiapkan. Memang sudah ada statement dari Pak JK. Ini kalau sudah selemah-lemahnya kan berdoa. Dan ini kan mau berdoa minta hujan. Mudah-mudahan hujannya turun sehingga betul-betul ini bisa segera selesai. Ini sampai ada guyonan, gimana kalau Pak Presiden kita kumpul di rame-rame ke sana seluruh orang Indonesia ini, kemudian udaranya, asapnya ini dihirup sama-sama sehingga biar mati. Ini guyonan. Sampai sebegitu. Karena sampai begininya sebegitu frustasinya begitu ya untuk menyelesaikan ternyata kok belum menunjukkan ini tanda-tanda mau penyelesaian itu tidak ada. Menurut cerita beliau kok malah
di sini dimatikan, di sana ternyata di. Ya, itu adalah statement yang mengejutkan juga untuk kita semua. Iya, kerjanya Pak Camat, kerjanya itu terus gimana? Oke, baik. Pak Kus, saya potong terlebih dahulu ya, saya harus break. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi untuk Anda. Kita akan tagih seperti apa blueprint dari pemerintah yang sudah disiapkan. Karena kalau melihat perkiraan begitu ya, ini akan sampai pada bulan Februari, kalau saya boleh mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Kus. Saat lagi di Talk to iNews, tetaplah bersama kami. Itu oleh penggiat ekonomi lingkungan.